Saya berkali-kali ngomong di forum Bagar atau di komisi ketika hearing dengan TAPD dan BPKAD, saya bilang itu memang sebuah musibah, tapi eh, coba kita POV-nya digeser bahwa itu musibah, tapi coba itu jadikan berkah. Di beberapa forum resmi, bahkan di paripurna waktu HUT Jawa Timur, Bu Gubernur tuh dengan bangganya bilang bahwa Jawa Timur ini ekonominya meningkat, bahkan di atas rata nasional. Betul. Nah, harusnya ketika ekonominya ini meningkat, itu beririsan dengan PAD yang harusnya bersamaan, mereka berbarengan begitu tapi ya. faktanya PAD-nya malah turun. Betul. Makanya saya keras itu ngomong ke Bapenda, ayolah, ini jangan-jangan kalian ini malas berpikir. Kalau kayak Jawa Barat mungkin agak ekstrim ya. Di situ kan dengan pemotongan TKD tapi malah tambah kenceng pembangunannya. Tapi dengan cara memangkas mamim. Jadi ketika rapat itu nggak ada apa-apa. Iya, atau mungkin lebih yang sederhana gitu ya. Nggak ada, itu jadi air putih itu nggak ada. Ada, saya nggak sebut nama ya, ada satu BUMD yang 5 tahunnya ngutang setoran dividennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Jatim, senang sekali saya Aulia Mawardika kembali berjumpa dengan Anda dalam podcast DPRD Provinsi Jawa Timur, dan tentu saja kali ini kita akan membahas seputar pemotongan transfer keuangan daerah dan opsi lain untuk menjaga stabilitas APBD Jawa Timur. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Mas Nur Faizin, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur di Komisi C, yang beliau ini memang membidangi keuangan, perekonomian, dan juga aset daerah. Apa kabar Mas, sehat? Alhamdulillah Mbak Aulia sehat walafiat, luar biasa. Ya, kita ketahui bersama memang saat ini pemerintah pusat tengah melakukan penyesuaian alokasi transfer keuangan daerah atau TKD, yang tentunya hal ini berdampak cukup besar pada struktur APBD Jawa Timur. Lalu langkah-langkah apa yang disiapkan oleh provinsi dan bagaimana DPRD Jawa Timur khususnya Komisi C ini melihat situasi ini dan opsi apa saja yang bisa mereka lakukan agar layanan publik tetap berjalan optimal. Mas Nur Faizin, ya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Mas, apakah benar ada pemotongan alokasi transfer dari pusat ke daerah dan seberapa besar dampaknya untuk Jawa Timur? Ya, seperti kita tahu bersama sudah di beberapa berita sudah jelas bahwa ada pemotongan transfer keuangan daerah ke Pemda dan Pemprov ya. Dan Jawa Timur angkanya saya kira cukup signifikan. Di angka kurang lebih kalau nggak salah 2,8 triliun untuk pemotongannya. Saya kira itu musibah. Nah, cuma saya berkali-kali ngomong di forum Bagar atau di komisi ketika hearing dengan TAPD dan BPKAD, saya bilang itu memang sebuah musibah. Tapi coba kita POV-nya digeser bahwa itu musibah, tapi coba itu jadikan berkah. Gimana tuh caranya? Karena begini Mbak, sampai kapan kita Pemprov ini akan bergantung kepada transfer pusat begitu ya. TKD. Padahal beberapa daerah itu DKI, terus juga Jawa Barat, Banten, DIY itu secara fiskalnya sudah mandiri. Betul. Nah, sementara Jawa Timur dengan segala potensi yang dimiliki itu malah bergantung kepada pusat. Nah, saya kira ini momentum, memang musibah. Semua kita kaget. Betul. Semua kena potong. Tapi bagaimana momentum musibah ini kita jadikan sebagai lompatan agar ini menjadi berkah kemudian. Sehingga ke depan Jawa Timur tidak lagi bergantung kepada transfer keuangan daerah, tidak bergantung kepada pusat. Karena kita potensi luar biasa Jawa Timur. Betul. Tapi memang sih, maksudnya ketergantungan Jawa Timur hari ini juga perlu pembenahan yang cukup signifikan begitu. Betul, Mbak. Seberapa tergantung sebenarnya APBD Jawa Timur pada transfer pusat dibandingkan dengan PAD? Kan ada dua sumbernya. Iya. Nah, makanya saya bilang ke Bapenda, ke BPKAD, terus ke TAPD, coba kita lihat bahwa kita juga introspeksi. Jangan-jangan selama ini kita ini tidak bisa memaksimalkan potensi yang kita punya. Kita berbasis data. Misalnya saya waktu September kemarin
PAD kita di 2025 dibandingkan dengan PAD kita di 2024 di bulan Betul. yang sama, itu jauh, Mbak. Masih lebih tinggi 2024. Iya, Oke. padahal di beberapa forum resmi, bahkan di paripurna waktu HUT Jawa Timur, Mm-mm. Bu Gubernur tuh dengan bangganya bilang bahwa Jawa Timur ini apa namanya ekonominya meningkat, Iya, bahkan di atas rata nasional. betul. Nah, harusnya ketika ekonominya ini meningkat, itu beririsan dengan PAD yang Iya, harusnya bersamaan, mereka berbarengan begitu ya. tapi faktanya PAD-nya malah turun. Betul, betul. Makanya saya keras itu ngomong ke Bapenda, ayolah, ini jangan-jangan kalian ini malas berpikir, gitu loh. Iya, Padahal iya, iya. kalau kalau emang itu nggak apa, berarti kan ada yang salah. Ketika Mm-mm. ekonominya naik, tapi PAD-nya Menurun. menurun, berarti Iya, ini ada yang bocor. betul. Nah, ayo jujur di mana? Karena ini apa bukan cuma tugasnya eksekutif, kita juga di dewan juga punya peran yang juga penting dalam Oke. bentuk mengawasi agar mereka lebih giat bekerja gitu loh. Jangan Betul. cuma bekerja bisnis seksual gitu loh. Iya, Nah, tapi ayo apa namanya situasi ini jadikan sebagai eh, pecutan agar kita ini lebih kreatif, apa memaksimalkan setiap potensi yang ada. Kecil-kecil nggak apa-apa, tapi pelan-pelan gitu loh. iya, iya. Nah, toh daerah yang lain kayak Banten yang saya kira itu nggak sekaya Jawa Timur, Iya, itu bisa mandiri kok, betul. gitu loh. Lah, kenapa Jawa Timur nggak bisa? Nah, Ini kan persoalan, Mbak. itu yang menjadi catatan tentunya ya. Betul. Berapa total PAD Jawa Timur Mas yang tahun 2025 dan target PAD yang tercatat Saya targetnya? agak lupa Di persisnya ya, kisaran tapi saja. begini, eh, apa? Saya kemarin menyoroti target PAD di 2026. Oke. Target PAD di 2026 itu lebih kecil dari pencapaian di 2025. Oh, kenapa seperti itu? Nah, itu yang saya Iya, iya. kritisi. Harusnya, ayo dong, cara berpikirnya optimis, jangan pesimistis. Iya, iya, betul. Toh sekarang di bulan apa kemarin? Oktober kayaknya. Itu sudah PAD-nya sudah di angka berapa saya? Bentar ya, saya buka data ya. Ya harusnya kan punya Agak. life goals begitu Mas Ya, ya, kayak manusia saja punya life goals betul. Jangan gitu. sampai hari besok ini lebih kan Mm-mm. kalau besok ini sama kayak kemarin itu orang merugi. Apalagi Betul. besoknya ini lebih apa? Lebih parah dari yang kemarin Lebih itu turun, orang iya. orang bego itu. Iya, nggak apa-apa Mas. Ya sambil Mas Nur Faizin mencari data PAD-nya, kita Ya. juga mengetahui memang hari ini sumber PAD Jawa Timur yang tertinggi itu dari mana Mas? BUMD? Enggak, dari pajak dong. Dari pajak. Yang kedua dari transfer baru dari BUMD. baru dari BUMD itu BUMD. hanya sekitar berapa ya saya agak lupa. 2T-an kalau nggak salah. 2T. 2T-an. Baru dari transfer tapi tetap nomor 1 dari pajak Dari begitu ya. pajak. Artinya kan ketika transfer ini dikurangi harus ada pajak yang dibuat lebih efisien. Betul. Dan yang terakhir adalah BUMD yang dibuat lebih efisien Betul. juga begitu. Gini Mbak, di apa pembahasan Perda di perubahan di 2025 itu hasil evaluasi Mendagri itu jelas. Oke. Nanti saya kasih dokumennya. Itu jelas mengevaluasi capaian pendapatan PAD-nya Jawa Timur. Oke. Mendagri itu mencatat bahwa Jawa Timur ini Pemprov kurang kreatif. Oke. Jadi bahasanya itu harus ada apa namanya kolaborasi begitu ya? Bukan, harus lebih kreatif menggali potensi dari pajak, misalnya dengan cara digitalisasi pelayanan. Betul. Nah itu loh. Banyak cara-cara sebetulnya. Di Komisi C kebetulan kami ini juga beberapa bulan ini mengundang apa namanya kan ada potensi MBLB. Iya, MBLB. Mineral bukan logam bebatuan. Nah, selama ini kan kurang dimaksimalkan untuk potensinya. Makanya kami di beberapa tempat di 5 Bakorwil kami mengundang seluruh lini sektor yang ngurusi MBLB, SDM-nya, polisinya, semuanya kita undang agar kemudian kecil-kecil tapi bisa mendapatkan tambahan gitu ya. Anehnya ketika kita Komisi C ini memberikan banyak apa namanya masukan untuk kemudian menggali potensi PAD itu, sementara eksekutifnya malah tidak punya ide, tidak punya terobosan. Inovasi mereka ya. Nah, ini kan kacau, Pak. Iya, Dengan betul, situasi pemotongan TKD harusnya kan mereka lebih giat bekerja, lebih giat mencari solusi, lebih giat mencari cara, tapi malah kita yang di dewan yang lebih gitu lebih getol begitu nyari getol. duitnya untuk misalnya kayak pajak alat berat itu sama mereka mau dihapus. Kita Komisi C protes. Iya, betul.
kok iya ini potensi meskipun kecil, tapi kan ini potensi Iya, pemasukan. Kok pemasukan. malah kamu malah mau dihapus? Iya, iya. Nah ini kan akan semakin apa Mengurangi. ngurangi gitu loh. Sementara kebutuhan Jawa Timur untuk pembangunan luar biasa. Iya, Kayak misalnya di dapil saya itu kan butuh banyak sentuhan dari provinsi karena dari 4 kabupaten di dapil saya itu tiga-tiganya masih di dalam kategori kemiskinan yang ekstrim. iya, betul. Betul loh, Mbak. Oke, tadi sempat dikatakan yang nomor satu pajak untuk PAD begitu. Artinya ketika pajak pun tidak mencukupi untuk masuk dalam APBD Provinsi Jawa Timur hari ini, artinya masih ada tingkat kepatuhan pajak yang cukup kurang di masyarakat Jawa Timur. Saya waktu rame-ramenya KDM Jawa Barat Iya, KDM. membuktikan pajak, itu kan Jawa Timur juga banyak yang mendesak. Tapi alasannya Bu Gubernur waktu itu tingkat wajib pajak kepatuhan wajib pajak Jawa Timur itu masih tinggi. Beda dengan Jawa Oke. Barat. Nah, Tapi bukannya pemutihan juga sering ya Mas ya? Maksudnya Bu Kofifa juga cukup sering melakukan pemutihan Ya, pajak kendaraan bermotor. ya, tapi kan nggak kayak se-ekstrim Jawa Barat. Iya, Nah, oke. Jawa Barat kan semuanya langsung di ini. Kalau Jawa Timur kayaknya cuma setahun atau berapa ya, saya lupa. Nah, artinya masyarakat Jawa Timur itu taat pajak sebetulnya. Iya. Cuma kan kadang gini, Mbak. Kadang orang itu membayar pajak selama ini kan, mohon maaf ya, antrinya panjang. Sistemnya yang Sistemnya susah. ada banyak calo. Betul. Nah, lah harusnya ini kan makanya catatan Kemendagri saya kira penting untuk digitalisasi pelayanan sehingga Iya. orang mau antri itu bisa lewat HP aja Handphone, gitu loh. betul, Jadi iya. ketika dia datang ke sana sudah ada kepastian jam berapa dia kan. Kenapa itu masih sepertinya sangat susah begitu dilakukan? Nah, itu dia kan saya bilang jangan-jangan emang ini ada apa ya? Ketidakmauan untuk berbenah begitu Iya, ya. karena ada banyak oknum kan yang diuntungkan Iya. dengan semakin susah. Betul. Gitu loh. Pengurusan seperti Padahal itu. saya yakin lah ada beberapa UPT PPD Bapenda di Iya. beberapa kita kan keliling di Jawa Timur. Ada beberapa kayak di Tulungagung atau mana itu eh, apa namanya naik dari target pendapatan pajaknya karena mereka ini kreatif jemput bola. Oke. Misalnya ada yang 24 jam Betul. gitu loh. Terus ada yang jemput bola ke kampung-kampung. SMS blast macam-macam Iya. lah. Artinya kan kalau misalnya Pemprov ini pelayanannya maksimal, terus juga ada terobosan-terobosan digitalisasi untuk memotong pemain-pemain dalam tanda kutip Iya. calo-calo, saya kira besar potensinya. Oke. Cuma sekali lagi mau apa enggak? Iya, Gitu jadi loh. PR-nya mau atau tidak itu yang Betul. kira pasti menjadi PR untuk berbenah Betul. karena untuk berbenah begitu ya Mas ya. Sebenarnya kita kembali lagi ke transfer pusat. Sektor mana dalam APBD yang kira-kira ini paling terdampak, paling rentan ketika transfer pusat ini dipangkas? Ya, kan kita tahu dalam anggaran itu kan ada mandatory spending ya. Iya. Ada infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Nah, ini yang saya kira juga banyak mengalami dampak yang signifikan. Kayak misalnya saya ini di dapil begitu reses atau kunjungan ke dapil ada kepala desa yang lapor misalnya yang desanya itu di pinggir pantai yang dia sudah mengalami abrasi. Iya. Nah, udah difoto, video saya kirim ke kepala dinas SDA, tapi jawabannya apa, Pak? Mohon maaf, uangnya nggak ada. Oke. Nah itu kan ngeri ya. Iya. Karena itu kan misalnya alhamdulillah abrasi kemudian ada banyak warga terdampak itu kayaknya PR untuk seluruh wilayah yang berada cukup jauh begitu dari pusat kota. Betul. Apalagi dapil saya, Mbak. Dapil saya ini kan pulau-pulau. Iya, betul. Bahkan ada pulau yang lebih dekat ke Bali ketimbang ke itu yang pulau Gili bukan? Saseel di Sameken. Oke. Satu desa di saya itu bisa ada 3-4 pulau satu desa loh. Iya. Ada Masa Lembu itu lebih dekat ke Kalimantan. Iya, Masa Lembu. Nah ini banyak lah PR-nya kalau untuk di dapil saya. Misalnya orang sakit aja, misalnya banyak yang wafat dalam perjalanan laut. Oke, karena akses ke rumah sakit pun juga cukup jauh ya. Betul. Ya itu menjadi PR pasti. Ya. Ketika akhirnya ada pos belanja yang dipangkas tanpa mengorbankan layanan publik utama mungkin? Ya itu kan pinter-pinternya TAP dan kita ya, misalnya jangan sampai pemotongan itu sudah hal yang pasti. Betul. Tapi sebisa mungkin kita menghindari pemotongan-pemotongan yang itu berdampak langsung kepada masyarakat. Iya. Akhirnya kan misalnya kayak faktor pendukungnya kita kurangi, misalnya ATK-nya dikurangi, rapat-rapatnya dikurangi. Betul. Kayak kami juga di Dewan kan juga terdampak kan. Ada beberapa kegiatan yang harusnya kami lakukan itu tidak dilakukan. Tapi it's okay lah. Yang penting kan
jangan sampai pelayanan ke masyarakat, pelayanan dasar itu yang kena imbasnya gitu loh. Betul, betul. Kalau kayak Jawa Barat mungkin agak ekstrim ya. Di situ kan dengan pemotongan TKD tapi malah tambah kenceng pembangunannya. Tapi dengan cara memangkas mamim. Jadi ketika rapat itu nggak ada apa-apa. Iya, atau mungkin lebih yang sederhana gitu ya. Nggak ada, itu jadi air putih itu nggak ada. Tapi apakah Jawa Timur siap, Mas? Lah, Misalkan kita itu juga dia. melakukan hal Saya yang kemarin serupa. di Banten juga mikir, kasihan juga kan ke masa ya rapat nggak ada Iya, iya. suguhannya. Kadang-kadang ada mamini aja, kadang-kadang sering kosong ruang rapatnya. Iya, iya. Lalu pemerintah provinsi sudah ada respon, Mas Faizin, untuk menyatakan opsi untuk opsi-opsi terkait dengan pemangkasan ini. Ya, saya sekali lagi saya agak kenceng ya, agak kritis di beberapa forum itu. Karena sampai sekarang pun saya masih belum melihat terobosan yang konkret dan bisa menjawab persoalan ini. Oke. Jadi ini kan masalah yang luar biasa. Ya. Tentunya langkah-langkahnya pun harusnya melibatkan banyak pihak. Ya, langkah-langkahnya pun harusnya juga di luar kebiasaan. Tapi saya lihat masih gitu-gitu aja. Solusi yang paling efisien adalah tadi, Mbak, meningkatkan PAD. Iya, dengan cara misalnya kayak tadi hal-hal kecil itu, tapi kalau kita misalnya bisa memasukkan potensi itu, saya kira juga akan berdampak. Kayak tadi misalnya soal pajak, cobalah diperbaiki pelayanannya, sehingga kemudian akan menambah wajib pajak itu berbondong-bondong untuk membayar pajaknya. Terus juga ada yang nggak kalah penting juga soal BUMD. BUMD itu kan di Jawa, kenapa ini sekarang info ya, DPR itu lagi bentuk pansus. BUMD karena kami lihat di Jawa Tengah dengan BUMD yang lebih sedikit itu malah lebih banyak nyumbang PAD. Sementara di Jawa Timur dengan BUMD yang bejibun itu hanya nyumbangnya sekitar 490 kalau Jawa Timur. Itu kalau BUMD-nya, kalau budgetingnya. Iya. Itu jadi kurang lebih kayak 1 T atau 2 T, agak lupa saya itu. Tapi jauh lah dari Jawa Tengah. Makanya kami bentuk pansus BUMD, kami akan cari di mana sih problemnya, sehingga mereka itu kok ya setorannya segini-gini aja gitu loh. Karena BUMD yang terbanyak itu baru Bank Jatim, itu 460 sekian M kalau nggak salah. Dari 9 BUMD di Jawa Timur, apakah seluruhnya itu juga cukup menguntungkan begitu untuk PAD Jawa Timur, atau ternyata malah ini banyak beban, malah menyedot APBD? Yang lumayan Bank Jatim, terus PJU, itu aja sama Bank BPR. Selebihnya itu nggak signifikan, malah banyak mudaratnya. Artinya seberapa realistis untuk mendorong PAD dalam jangka pendek sebagai kompensasi untuk mengganti 2,8 T yang dipotong dari transfer pusat begitu? Ya, kalau pasti ini namanya pertama ya, pasti itu tidak akan efisien di tahun pertama. Ya, tapi kan seenggaknya ada langkah-langkah sehingga ke depan di 2027, 2028 kita bisa menjadi daerah dengan kemandirian fiskal gitu loh. Tergantung kemauan sih sebetulnya. Dan Jawa Timur tuh luar biasa potensinya. Iya, termasuk dengan BUMD-nya begitu. Iya. Tadi sempat dikatakan hari ini Jawa Timur membentuk pansus BUMD. Sebenarnya peran BUMD dalam menjaga stabilitas APBD di Jawa Timur di situasi pemotongan transfer ini seperti apa? Sangat penting sekali. Makanya kemarin kan kita usul di tengah situasi TKD yang menurun, tentu tadi saya bilang yang soal maksimalisasi soal pemotongan pajak, terus juga BUMD. BUMD ini kan harusnya, karena dia kan misalnya kayak PJU, Petrogas Jatim Utama itu kan ngurusin migas ya. Betul. Jawa Timur hasil migas juga banyak. Nah, tinggal ini bagaimana pengolahannya agar lebih profesional. Bukan, mohon maaf, selama ini kan BUMD ini kayak jadi tempat nongkrongnya. Itulah. Sukses gitu. It's okay lah, tapi tolong yang kompeten gitu loh. Ada, saya nggak sebut nama ya, ada satu BUMD yang 5 tahun ini ngutang setoran dividennya. Nah, ini ke APBD Jawa Timur. Iya, ngutang gitu loh. Kenapa nggak ditutup aja, Mas? Karena kan merepotkan. Ini agak lucu. Ada satu BUMD yang mau kita tutup, tapi kalau kita tutup itu biayanya lebih besar daripada. Kepailitannya lebih besar. Jadi emang benang kusut lah BUMD Jawa Timur. Yang bisa diharapkan hanya
Bank Jatim, ya PJU sama apa namanya Bank BPR. Oke. Bank Jatim pun kan seperti kita tahu bersama beberapa bulan kemarin kan ada masalah. Iya. Gitu. Kita juga hari ini kan punya BPKAD nih Mas. BPKAD juga mereka juga getol gitu mempromosikan aset-aset daerahnya. Itu juga, Nah, itu penting ya. Itu juga kenapa tidak digenjot maksudnya di situ? Itu penting, Mbak. Kita di Komisi C juga menginisiasi. Iya. Jadi kemarin kita minta BPKAD mengumpulkan seluruh OPD yang punya aset. Karena ada ribuan aset idle. Aset idle ini kan aset yang menjadi primadona begitu ya bagi pengusaha. Idle ini aset yang tidak termanfaatkan. Misalnya ada tanah sekian hektar, tapi nggak ada yang nyewa. Tapi rata-rata orang yang rata-rata mereka pasti mau bikin usaha kan kalau tidak di tengah kota begitu. Apakah aset itu berada di wilayah yang mudah dijangkau oleh masyarakat? Banyak. Lah, tapi kan persoalannya pemasarannya ini yang misalnya kayak gini. Kalau misalnya ini ada tanah strategis, cobalah niru gayanya properti. Iya. Misalnya tanah ini luasnya sekian, 5 menit ke bandara, misalnya. Iya. Nah, promosinya ya. Iya, itu saya kira akan menarik minat para investor untuk entah menyewa, entah untuk itu didaya gunakan sehingga sentor PAD. Ini kemarin kita kumpulkan seluruh OPD se-Jawa Timur. Nah, itu banyak sekali aset idle yang nganggur. Yang itu kalau kemudian dimaksimalkan, saya kira juga sumbangan juga signifikan kepada PAD. Banyak tidak aset yang nganggur? Banyak sekali. Misalnya contoh Mbak ya, hampir semua dinas itu punya lapangan tenis. Iya. Ya kan? Padel hari ini lagi. Saya usul kemarin, sekarang kan yang lagi primadona kan padel sama tenis. Betul. Ya, badminton juga. Misalnya mereka itu ada dinas pemuda olahraga Pak ya, itu hanya setahun hanya berapa ratus juta gitu. Padahal kalau kita hitung dengan ukuran sepi aja itu lebih dari itu. Nah, kenapa mereka tidak ini? Karena misalnya mereka tidak adaptif dengan pengembangan zaman. Nah, ada satu dinas saya lupa di apa itu yang mendaftarkan lapangan tenisnya ini ke Ayo Tenis. Nah, ketika di Ayo Tenis itu membludak. Karena sekarang kan apalagi di Surabaya ya, kebutuhan akan lapangan padel, lapangan tenis, mini soccer itu kan lebih banyak peminatnya ketimbang lapangannya. Makanya kami kemarin dorong ke OPD-OPD yang punya lapangan tenis. Nah, kalau masih bagus itu segera daftarkan aja ke aplikator. Gitu loh. Dan itu signifikan juga. Cuma itu tadi jangan selalu berpikir gede gitu loh. Kecil-kecil tapi kalau tim piro kan betul, pasti akan menghasilkan gitu jadinya. Tapi memang kalau kita bicara aset terbengkalai, ini saya sedikit cerita saja Mas Faizin. Kalau kita lewat daerah Kebonsari itu di jalan tol pasti melihat ada apartemen sejahtera. Itu bertahun-tahun dan setelah saya telusuri ternyata yang punya Pemprov ya Mas ya. Mangkrak itu. Apalagi itu di tengah kota. Betul. Itu kalau pengelolaannya oke, harusnya berapa banyak kamar yang bisa dijual gitu. Maksudnya hal-hal seperti itu kenapa tidak dilakukan? BUMD PWU itu kan saya lupa nama hotel-hotelnya. Kan punya banyak hotel tuh di daerah Tunjungan. Nah, tapi kan ya store juga sedikit. Padahal kalau di sana ya pasti laku lah di daerah Tunjungan kok. Nggak mungkin. Cuma kan ya tolong misalnya didaftarkan ke Oyo atau ke Red Doors. Tapi juga kamarnya juga diperbaiki jangan sampai bau. Cuma itu tadi Mbak mau nggak itu loh berinisiatif dan mempunyai langkah-langkah terobosan gitu. Terus sekarang semuanya kan sudah serba digital. Iya betul, karena semuanya serba digital. Artinya kan semua dinas ini mempunyai potensi-potensi yang mereka ini bisa berkontribusi dalam membantu menalangi ibaratnya kurangnya transfer daerah yang akhirnya dipangkas begitu. Kami mendorong ke BPKAD, cobalah bikin aplikasi yang itu menghimpun seluruh aset. Belum ada ya sampai saat ini ya? Tapi nggak maksimal ya. Misalnya itu tadi mungkin misalnya kayak ini ada bangunan di tengah kota, ini potensinya begini, ini 5 menit ke mall, misalnya 5 menit ke kantor apa, sehingga orang itu tertarik untuk. Betul. Di Surabaya ini banyak sekali di tempat-tempat yang strategis yang jadi aset idle. Masih kalah sama marketingnya Gen Z ya Mas? Nah itu loh.
Oke, mungkin tapi kalau dari kacamata DPRD sendiri, Mas, khususnya Mas Faiz, jadi mungkin ada pesan juga kepada publik gitu yang hari ini pasti merasa khawatir ketika mereka mendengar publik itu kan kadang-kadang tidak mengetahui secara menyeluruh nih, Mas. Tapi ketika mereka mendengar ada pemangkasan anggaran, apalagi angkanya sampai 2,8 T, pasti yang mereka pikirkan apakah Itu ini dari TKD, belum dari option pajak 4,6 T. itulah semakin banyak yang dipangkas, artinya mereka kepikiran apalagi orang tua mungkin yang punya anak, terus sektor pendidikannya kah yang dipangkas atau kesehatan kah yang dipangkas. Sebenarnya dari Pemprov ini apakah ada sektor yang ini tidak, berapapun yang dipangkas ini tidak akan terdampak begitu? Ya, kami legislator ya, Iya. bukan kalau tadi langkah-langkah itu kan eksekutif yang lebih Iya. pas untuk. Tapi kami memastikan kami akan kontrol betul kinerja eksekutif sebisa mungkin. Oke. Seperti tadi saya bilang, anggaran untuk itu yang menjadi mandatory spending itu sebisa mungkin tidak terdampak. Oke. Nah, Itu adalah pendidikan, dan kesehatan, infrastruktur. Ya, infrastruktur. jangan sampai itu terdampak. Dan Iya. kami minta juga pada masyarakat untuk juga aktif mengkritisi, gitu loh. Betul. Karena kalau mereka nggak dikritisi, terjebak dalam zona nyaman, ya gitu-gitu aja. Kan tahu kan akhir ini kemarin yang Jawa Timur sendiri sama Menteri Purbaya ada beberapa Iya, TH iya. gitu. Betul. Itu juga harus disoroti terkait dengan dana bank juga Betul. sebenarnya, Mas. Serapan anggaran, Mbak. Ya, ini saya buka data. Serapan Oke. anggaran per bulan September kemarin itu baru di angka Oh, ada silpa kita ya? banyak sih, Pak. Kita selalu di angka 2 digit. 2 digit T. 2 digit maksudnya persennya. Oh, oke. 12%. Harusnya kan yang normal, Iya. silpa itu 3,5 sampai 5%. Iya. Kita selalu kemarin 2024 itu 12, sekian. Karena Berarti kan ada yang salah. iya. Kan logika anggaran itu kan kalau kamu merencanakan ya Dilakukan begitu dan ya. dihabisin uangnya. Iya. Ketika silpa itu berarti ada something wrong. Nih, di bulan 2025, Oktober 2025, di September itu belanja baru 57%. 57%. Nah, kebiasaan kita ini kan selalu di awal-awal, Betul. di akhir kebut. Betul. Akhirnya di akhir tahun kayak semua event berjalan gitu kan. Semua kegiatan berjalan. Ini kan juga cukup menjadi sorotan kalau misalkan realisasi hanya 57% di Oktober, yang which is itu tinggal di September, yang artinya tinggal 3 bulan untuk Desember nggak bisa kita hitung karena udah harus LPJ, masih ada sisa 2 bulan untuk mengerjakan 40% sisanya, itu kan cukup berat. Kemarin yang di bulan saya rapat bangga terakhir bulan apa ya, November atau Oktober itu masih di angka 60 sekian persen. Oke. Itu sudah tinggal sebulan kan. Nah, kami itu nanya, ini bisa nggak sih 100%? Mereka optimis. Silpa paling gede dari mana sih, Mas? Maksudnya ketika melakukan realisasi kan pasti tadi sempat menyebutkan ada pembangunan, pendidikan, kesehatan begitu, dan sektor lainnya. Silpa terbesar atau tidak terrealisasinya program ini di? Saya agak kurang paham ya detailnya, tapi lihat angkanya aja itu sudah nggak normal, Mbak. Oke. Harusnya kan maksimal di 5% kalau di atas Kemendagri, tapi Jawa Timur itu selalu 12%. Nah, ketika kemarin kita misalnya ada beberapa kebutuhan yang harus di-cover, kami minta cobalah dibiayai pakai silpa. Mereka alasannya nggak bisa, Pak. Karena aturan Kemendagri 5%. Tapi faktanya trennya selama 5 tahun selalu tinggi terus, Jawa Timur bahkan tertinggi silpanya. Oke. Saya juga kurang mengetahui betul seperti apa penyusunan anggaran. Tapi ketika anggaran ini ada anggaran yang silpa begitu, dan ada program yang ternyata baru dirancang di tahun itu, apakah bisa mengikuti di perubahan sehingga silpa itu bisa digunakan? Kan silpa yang aturannya dipakai di perubahan. Oke, harusnya bisa berarti. Harusnya bisa. Kenapa tidak dikeluarkan? Lah itu tadi alasannya mereka optimis dalam. Ini dari Bapeda berarti yang mengeluarkan. Dari TAPD. Melalui TAPD itu kan tim anggaran pemerintah daerah, ketuanya Sekda, anggotanya Bapeda, BPKAD, terus dinas-dinas yang berkaitan dengan pendapatan. Oke. Nah, itu mereka optimis nanti di Desember akan 97%. Berarti kan ada lonjakan sudah 30% lebih. Oke. Kalau kami sih nggak yakin. Iya, oke. Kami ini kan bukan sembarangan langsung iya, tapi kan kami punya catatan. Iya. Trennya selama ini gimana? Nek trenmu selama ini yo nggak apik yo, masa kita langsung percaya kan enggak. Jadi selama 5 tahun itu selalu silpanya selalu tinggi Jawa Timur. Artinya dengan silpa yang cukup besar
nggak terlalu masalah dong Mas dengan angka transfer daerah yang dikurangi. Ya itu tadi, Mbak. Sebetulnya kalau manajemennya ini rapi, harusnya kan Tidak ada silpa. iya tidak ada silpa. Betul. Nah, kalaupun ada silpa ya, misalnya kebutuhan-kebutuhan dasar ya ditutupi dengan silpa itu. Tapi kan selama ini itu tadi banyak omongan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Iya, iya, iya. Gitu. Itu yang menjadi problem. Oke. Misalnya soal data aja, kadang data kan kami masyarakat Jawa Timur semuanya kan bisa ngontrol di portal APBD di Oke. Kemenkyu. Itu data yang saya sampaikan, ketika saya konfirmasi ke pihak TAPD, Tidak sesuai. bilangnya itu salah loh. Kalau datanya Kemenkyu salah, terus data yang mana yang bisa kita percaya? Iya, iya. Gitu loh, Mbak. Iya, oke. Memang kita kalau berbicara tentang potongan transfer pusat ini juga cukup sensitif begitu ya, karena di mana-mana anggaran itu pasti sudah dialokasikan untuk penggunaannya. Ketika akhirnya Betul. harus dipotong, pasti ada sektor yang harus dikurangi begitu ya, Betul. Mas Faizin ya. Betul. Waktunya tidak panjang, Mas Faizin, Ya. kurang sekitar 3 menit. Mungkin ada yang ingin disampaikan juga Mas terkait dengan pemotongan ini, dan mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan pansus yang hari ini dibuat. Harapannya juga pansus ini bisa menjadi bisa bekerja dengan baik dan Ya. bisa membuat PAD Jawa Timur meningkat. Ya, soal pemotongan, saya pesan kepada eksekutif di forum podcast ini, walaupun saya sudah sering sampaikan di forum-forum resmi, ayolah, nah ini situasinya nggak normal. Ayo kerja yang maksimal, berbanyak inovasi. Saya yakin dengan kerjasama seluruh pihak, eksekutif, legislatif, insya Allah Jawa Timur bisa lepas dari ketergantungan terhadap TKD. Iya. Tentu nggak segampang membalik tangan ya, Iya. tapi kalau kita mau dan bareng-bareng insya Allah bisa. Toh yang lain bisa kok, DKI bisa kok, Jabar bisa kok, Banten Iya, bisa betul. kok, gitu loh. Jauh-jauh bisa, kenapa Jawa Timur nggak bisa? Dengan sumber daya yang kita Dengan punya sumber hari daya ini. dan Bu Gubernur sudah bilang ekonomi Jawa Timur meningkat. Harusnya kan tadi seperti saya bilang, harusnya PAD juga meningkat. Kalau nggak meningkat berarti ada yang bocor. Di mana? Ayo kita cari bersama dan kita akui bersama gitu loh. Jangan denial. Iya. Nah gitu loh. Itu yang soal TKD. Terus yang soal pansus, ini kami kebetulan saya juga anggota pansus. Oke. Hari Senin besok kami akan mulai rapat. Tentu niat kami Ini rapat pertama untuk pansus ya. pansusnya. Niat kami memperbaiki masalah apa sih sebetulnya problem yang menjadi pokok masalah sehingga bertahun-tahun bukannya malah menjadi solusi Iya. bagi Pemprov, tapi malah menjadi beban. Iya. Ada misalnya kayak BUMD Karya Husada yang banyak meng-PHK tanpa pesangon. Ini kan miris. Iya. Harusnya kan BUMD kan niat awalnya kan itu untuk mencari uang dan diserahkan kepada Pemprov dan Menyerap membantu tenaga kerja masyarakat ya. Jawa Timur. Iya, betul. Nah, kalau ada BUMD kemudian nggak store PAD, nggak store defense, tapi malah menyengsarakan rakyat sendiri kan itu Iya. sudah keluar dari hitungnya, Harus jadi Mbak. catatan. Sangat keras gitu. Sehingga kami minta dukungan, doanya kepada masyarakat Jawa Timur, bantu kami untuk memperbaiki kondisi yang kurang menyenangkan ini. Oke. Mas Nur Faizin, terima kasih banyak sudah berdiskusi di sini, menarik sekali, dan memang ini pemotongan transfer ini kan bukan lagi pilihan Mas ya, sudah pasti ya, sudah pasti. Jadi sudah takdir. Jadi masyarakat Jawa Timur harus tahu bahwa hari ini Jawa Timur mendapatkan pemotongan transfer dari pusat senilai 2,8 triliun, yang artinya pasti ada sektor-sektor yang akan terdampak. Nah, bagaimana caranya kita untuk membantu? Salah satu caranya adalah menjadi wajib pajak yang patuh ya, menjadi wajib pajak yang patuh, karena sekali lagi pajak itu tidak hanya digunakan sendiri tapi berdampak untuk seluruh sektor, terutama kesehatan dan juga pendidikan. Saya Aulia Mawardika mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.